Selamat datang di bumi Nusa Tenggara Timur, bumi eksotik dengan sejuta pesona adat dan budaya. Petualangan kali ini, mari mengintip lebih dekat seperti apa perayaan adat ala Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya lagi ada di Kampung Lekowali, Desa BI Wali. Nah, lagi mau ikutan acara persyukuran kampung atau Kanua. Saya beruntung sekali karena ini acara yang dilakukan dalam 1 abad sekali. Nah, ini lagi dimulai tari-tariannya. Saya mau ikutan sama ibu-ibu, tapi di mana ya? Sini aja deh. Yap, Pulau Flores memang tersohor dengan kecantikan alamnya. Tapi rupanya Flores juga punya beragam upacara adat. Salah satunya Kanua. Kanua bisa juga disebut upacara syukuran, tempat tinggal atau kampung baru. Ketika seluruh warga memutuskan pindah daerah ke tempat yang baru, di pemukiman baru inilah ritual adat Kanua dilaksanakan. Biasanya keturunan suku-suku dari Kabupaten Ngada menjadi generasi yang meneruskan upacara ini. Biasanya sebelum ada acara atau ada kegiatan itu ada tari-tariannya dulu. Nah, seperti sekarang ini adalah namanya jai. Jai itu sendiri maknanya adalah untuk berbahagia melaksanakan kegiatan ini dan juga menyambut tamu-tamu yang datang. Karena yang datang ke acara ini sanak dan keluarga. Nggak cuma di kampung ini doang, tapi di kampung lain juga. Ritual adat Kanua tergolong langka. Tak heran waktu pelaksanaan tak bisa sembarangan. Selain memperhitungkan kalender adat, pelaksanaan Kanua juga melibatkan biaya yang tak sedikit. Tak cuma prosesi Kanua yang penuh kesakralan, seluruh masyarakat yang ikut serta diwajibkan memakai pakaian adat. Tak lain sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur dan adat setempat. Karena acaranya ini diadakannya di tengah-tengah kampung, jadi tamunya datang dari segala penjuru. Ada yang dari belakang sana, ada yang dari depan. Jadi yang nari kita nyamperin, kemanapun tamunya ada ya kita samperin. Tari Jai, tarian khas Ngada menjadi pengisi acara Kanua. Sukacita masyarakat sebagai wujud kegembiraan dan rasa syukur sangat terasa dalam gerak tari Jai. Ini sebentar lagi tari-tariannya sudah mau selesai dan habis ini saya mau ikut masyarakat untuk ngegiring kerbau ke Ngadu tuh di sana. Tapi sebelumnya selesaiin narinya dulu ya. Ini ditinggalin. Bukan upacara adat khas Flores jika tak ada ritual sembelih. Kerbau dan babi menjadi hewan pilihan dalam upacara Kanua. Selain dipersembahkan kepada leluhur, penyembelihan kerbau dan babi juga akan menjadi bahan makanan yang akan dinikmati seluruh warga Kampung Lekowali. Setelah tadi sudah menari-nari, ini masuk langsung ke proses selanjutnya yaitu koke koba. Ini adalah menggiring kerbau menuju ke ngadu. Nah, ini ngadunya nanti kerbau diikat di sini. Kerbau ini juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi kalau misalnya ada acara adat di sini. Ya, diikat. Banyaknya jumlah kerbau yang akan disembelih menjadi tanggung jawab bersama dari tiap suku. Ini kerbau-kerbaunya sudah diikat di ngadu. Ngadu itu dari bentuknya ini mirip sama lumbung, tapi ini adalah simbol untuk menunjukkan jumlah suku yang ada di kampung ini. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ngadu berarti ada 4 suku. Dan kerbaunya juga ada 4, tapi ditambah 1 karena dari pemilik kampung. Jadinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kerbau yang sudah ada di ngadu akan dijaga oleh pemimpin kampung. Tujuannya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti pencurian.
Hari berganti, rangkaian kanua terus berlanjut pada puncak acara, yakni Bela Kaba. Sebelum memulai acara, di dalam rumah adat berlangsung satu ritual khusus yang tak boleh dilewatkan dalam upacara kanua. Tibalah saat puncak acaranya, yaitu penyembelihan hewan. Tapi sebelum acara dimulai ada acara ini dulu, persiapan untuk pengasahan pisau. Jadi acara basah sawo ini adalah bukan pengasahan pisau biasa, ini adalah awal-awalnya itu dia potong ayam dulu, darahnya dioles ke parang, baru nanti akan dipakai untuk menyembelih kerbau. Setelah tadi ritualnya selesai, dari tetua adat langsung memandatkan kepada orang yang dipercaya yang untuk nanti menyembelih hewannya. Dan setelah ini tadi ada ritual untuk membaca isi perut ayam. Itu dipercaya oleh tetua adat di sini, bisa dilihat dari isi perutnya itu kalau misalnya acara ini berlangsung dengan baik atau tidak. Penyembelihan harus dengan cara khusus, yaitu memotong leher kerbau dengan sekali tebasan dari arah samping. Tujuannya agar terhindar dari cipratan darah kerbau. Dalam upacara kanua, jika terkena darah, harus segera dibersihkan dengan ritual adat lainnya. Karena menurut kepercayaan, terkena darah kerbau bisa berakibat fatal, bahkan sampai kematian. Ini sudah dimulai acara Wela Koba ini, dan sebenarnya saya sebagai orang awam tidak terbiasa untuk melihat ini, tapi untuk masyarakat di sini ini adalah adat dan juga kepercayaan budaya yang harus dilakukan dan juga harus dilestarikan. Aduh. Setelah tadi ya udah penyembelihan kerbaunya ini dibawa, diseret ke pinggir lapangan untuk dilihat nanti di bagian pinggulnya. Kalau misalnya tetua adat di sini bisa baca itu ada keburukan atau ada kebaikan, atau acara ini sudah direstui atau belum sama leluhur. Bisa dilihat dari situ. Jadi kalau misalnya ada pertanda buruk, nanti ada kelihatan di situ, di dekat pinggul. Tapi saya belum tahu bagian apa. Bagian pinggang kerbau dibawa ke para tetua adat untuk dilihat. Mereka meyakini adanya petunjuk seperti akan adanya kebaikan atau keburukan yang akan terjadi di kampung. Jika terdapat lubang, maka harus segera dibuat ritual kembali untuk menolak bala atau bahaya. Bagian dari pinggangnya sudah dibaca sama Bapak Tetua Adat, katanya acara ini baik-baik saja, tidak ada halangan dan semoga acara ini berlangsung dengan baik. Tak hanya kerbau, ada hewan lain yang turut dipersembahkan, yaitu babi. Masa-masa kita, biar dan dua, setenge mau mode-mode, korea hurungan aja. Kata tere dan lagi molo, mana dia? Kenapa harus dibakar dulu? Karena nanti babinya akan dibelah, lalu dilihat hatinya sama yang tadi tetua adat untuk dibaca lagi. Babi yang telah disembelih juga diambil bagian hatinya. Selanjutnya, kembali dilihat petunjuk kebaikan atau keburukan yang akan terjadi di kampung. Ini sudah mulai diambil hatinya, nanti akan dibawa lagi ke tetua adat untuk dibaca lagi apakah ada pertanda baik atau pertanda buruk. Nah, ternyata tadi hasilnya kurang baik, jadi harus ada ritual lagi di dalam rumah adat. Di sini memang dua hewan yang disembelih pertama itu dua-duanya dibaca. Kalau ada salah satu yang tidak baik, itu harus ada ritual lagi seperti sekarang mau dilakukan di sana. Dalam ritual adat kanua, setiap rumah harus menyediakan babi untuk disembelih.
masuk ke rangkaian selanjutnya, ada belangan. Nah, belangan itu penyembelihan babi yang dilakukan oleh tiap rumah yang ada di kampung ini. Entah itu menyumbang 1 atau 2 babi tergantung kemampuan, yang jelas besarnya harus sekitar 50 kilo. Balangana atau potongan babi pertanda kemapanan. Babi dipercaya mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang. Dari ujung sana sampai ujung sana, ini semua suara babi. Semua lagi disembelih karena yang tadi awal udah, jadinya yang lainnya ikutan, ada urutannya juga sih. Tapi kalau misalnya saya sih ngedengernya aja udah ngilu. Pada perayaan upacara Kanua di kampung Likowali kali ini, ada sekitar 80 ekor babi yang disembelih. Ini lagi proses pemotongan daging kerbaunya yang nanti akan dibagi-bagikan ke rumah-rumah warga yang ada di kampung ini. Dagingnya banyak. Sisa bagian kerbau dan babi dipotong massal dan dimasak. Cara mengolah dan alatnya sangat sederhana. Hanya direbus sampai daging setengah matang. Berat. Nah, jebor, apinya mati kena air. Nah, ini daging-dagingnya yang tadi sudah dipotong langsung direbus, dan tingkat kematangannya tergantung apinya. Semakin besar apinya semakin cepat matang. Habis ini langsung dibawa ke depan lagi ke tetua adat untuk didoakan dan dikumpulkan, namanya kabahwi. Nah, ini tunggu sampai berapa jam, Bapak? Papi. Berapa jam? Lama? Tidak? Lama. Daging yang sudah direbus dikumpulkan untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh warga. Beiboto yaitu mengarak kepala babi beserta nasi keliling kampung dengan cara dipikul. Tujuannya untuk persembahan kepada leluhur. Dalam upacara Kanua kali ini, nasi yang diarak jumlahnya mencapai 60 kg. Arak-arakan membuat suasana kampung menjadi sangat meriah. Seluruh warga bersuka cita dalam balutan baju adat. Ini masuk ke rangkaian yang terakhir, yaitu Beiboto. Ini adalah iring-iringan mengelilingi kampung membawa nasi dan juga kepala babi. Kepala babi dan nasi yang diarak selanjutnya dikumpulkan di ujung lapangan kampung. Seluruh warga Likowali turut ambil bagian sebagai wujud persembahan dan kegembiraan karena berhasil melaksanakan ritual adat Kanua. Tak hanya dengan tangan kosong, masyarakat yang datang wajib menyumbangkan nasi. Setelah terkumpul, nasi dan daging siap dibagikan. Nah, ini masih ada acara lagi, yang terakhir adalah menaruh beras atau nasi ke dalam nakti-makti. Nah, di dalam situ dikumpulin dari semua warga yang ada di sini, dijadikan satu untuk bersama. Jadi memang masyarakat Kampung Likowali ini sangat mengandalkan kebersamaan dan juga gotong royong. Bisa dilihat dari kegiatannya dari kemarin, bersama-sama menari-nari, masak juga bareng. Hebat sekali. Apa Mama? Tuh, masih banyak lagi ngantri di depan, Pak. Kami masuk. Nasi dan daging mulai dibagikan, porsinya disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga di rumah. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula nasi dan daging yang diberi. Saya sangat beruntung bisa ikut serta dalam tradisi yang sangat langka ini. Semoga suatu saat nanti saya bisa kembali ikut Kanua di kampung adat lainnya. Kalau ada yang mau pulang, tinggal dibawa pulang. Dan ini momen yang sangat langka karena banyak banget keluarganya yang kumpul di sini. Kamu
Aronan nasi dan rebusan daging setengah matang ini tidak akan dikonsumsi sekarang. Jadi saya mau mencari jagung putih untuk saya masak jadi jagung bose, semacam sup jagung. Bicara tentang kuliner, Kabupaten Ngada juga punya cerita. Salah satunya olahan jagung, namanya jagung bose. Belum lengkap rasanya kalau kita main ke suatu daerah tapi nggak nyobain makanan khasnya. Nah, hari ini saya lagi mau cabutin jagung dulu. Masyarakat Ngada menyebutnya utataba. Untuk membuat utataba, jagung putih dan kuning bisa digunakan. Perbedaannya ada di rasa. Jagung putih terasa lebih manis dibandingkan jagung kuning. Ladang jagung tumbuh subur di Nusa Tenggara Timur. Tak heran, bagi warga lokal nama jagung lebih populer sebagai makanan pokok dibandingkan beras. Sepertinya jagungnya sudah cukup. Nah, saya sama Mama mau langsung ke kampung untuk diolah lagi. Tapi menjadi apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Mama!